Welcome back to my channel guys. Apalagi kalau bukan di channel kesayangan kita, Biso Sore Channel, channelnya YouTuber pemula. Oke guys, kali ini saya mau bercerita tentang perjalanan saya menjadi YouTuber gitu guys. Sekitar 7 bulan ini, karena saya mulai nge-YouTube itu di Oktober 2021 begitu guys. Jadi udah ada sekitar 7 bulan. Oke, jadi selama 7 bulan itu sungguh sangat melelahkan guys, untuk mencapai yang namanya 1000 jam tayang dan yang namanya 4000 jam tayang dan 1000 subscriber begitu guys. Itu memang bukan suatu hal yang mudah, tapi saya harus tetap semangat gitu untuk membuat video, walaupun yang nonton awal-awalnya itu ya nggak bisa dikatakan tidak ada yang menonton videonya guys, tapi saya selalu mengupload begitu guys. Oke, jadi saya itu disuruh oleh pihak YouTube mengajukan monetisasi itu awalnya saya mulai 13 Oktober, jadi di 29 Januari 2022 pihak YouTube mengirim saya email supaya saya mengajukan monetisasi begitu guys. Jadi dari Oktober ke Januari itu sekitar 3 bulan begitu guys, saya sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber saat itu guys. Jadi di tanggal 9 Januari pihak YouTube memberikan saya email supaya saya mengajukan monetisasi begitu, tanggal 29. Jadi saya langsung ajukan pada saat itu juga. Tapi hasilnya guys, saya mendapat email balasan langsung di tanggal 31 Januari, jadi 2 hari ya guys. Jadi ini emailnya. Jadi pihak YouTube itu mengirim email yang judulnya itu permohonan program partner YouTube channel Anda tidak disetujui begitu guys. Jadi pada saat pengajuan pertama kali saya tidak disetujui. Di situ saya hampir putus asa juga guys, tapi apa boleh buat, saya harus tetap semangat. Jadi kita itu harus bisa menyemangati diri sendiri gitu guys. Saat itu saya tidak berhenti membuat video, saya tetap mengupload video sambil saya merevisi apa sih yang menyebabkan YouTube saya tidak disetujui begitu guys. Oke, jadi saya harus menunggu 1 bulan lagi begitu baru mengajukan begitu, ataupun 2 bulan. Memang pihak YouTube menyuruh untuk mengajukan itu sebulan lagi begitu guys, dalam jangka waktu sebulan. Januari, jadi saya kembali mengajukan itu di sekitar tanggal 7 atau 8 Maret begitu guys, saya ajukan kembali. Dan tanggal 9 YouTube kembali memberi saya email yang judul isinya masih sama guys, permohonan program partner YouTube channel Anda tidak disetujui. Di sini pihak YouTube memberikan alasan itu karena channel saya itu katanya channel berulang begitu guys. Jadi dulu channel saya itu pertama channel musik, jadi sudah banyak channel konten kreator lain yang membuat konten yang serupa begitu guys tentang musik begitu. Dari pihak YouTube tidak menyetujui permohonan saya yang kedua. Jadi saat itu saya tidak patah semangat, saya tetap membuat video dan saya juga merevisi begitu video-video mana yang kira-kira membuat YouTube tidak menyetujui permohonan monetisasi saya begitu guys. Oke. Jadi pada saat itu saat pengajuan saya tidak ada sama sekali masalah, saya tidak ada teguran, saya tidak ada copyright gitu, dari satupun video saya tidak ada copyright guys. Tapi ya YouTube masih mengatakan bahwa itu konten berulang. Jadi saya lihat video saya mana yang memungkinkan konten berulang, jadi saya hapus semua begitu guys. Oke, kita lanjut.
Dan di bulan berikutnya saya mengajukan kembali guys, sekitar tanggal 9 atau 10 April begitu guys. Dan tanggal 11 April akhirnya YouTube membalas lagi email. Sayang sekali guys, isinya masih tetap sama. Permohonan program partner YouTube channel Anda tidak disetujui begitu guys. Saat itu saya hampir frustasi. Apakah saya harus berhenti di dunia per-YouTuban ini begitu guys. Tapi saat itu saya berusaha untuk menyemangati diri begitu guys. Jadi saat itu saya putar otak bagaimana supaya channel saya disetujui. Karena pada awalnya channel saya itu channel musik, itu memang itu dari kompilasi dari musik-musik dari penyanyi lain begitu guys, bukan dari hasil saya sendiri. Jadi saat itu saya memutuskan untuk membuat lagu sendiri. Seperti teman-teman boleh lihat itu ciptaan saya semua begitu, ada 10 lagu. Jadi saya main musik sendiri, saya buat musiknya sendiri, saya buat liriknya sendiri, dan saya nyanyi sendiri begitu guys, dengan alat seadanya. Saya juga tidak terlalu pandai main gitar, tapi apa boleh buat guys, di hidup ini kita tidak boleh berharap kepada orang lain gitu guys. Jadi apa yang kita bisa kita lakukan gitu guys. Oke, kita lanjut. Selanjutnya saya mengajukan lagi, tanpa lelah, bulan berikutnya di bulan Mei, bulan 5 itu saya ajukan kembali guys permohonan monetisasi YouTube begitu guys. Dan akhirnya di 12 Mei, ini akhirnya guys, betul-betul akhirnya, pihak YouTube memberikan balasan email yang saat itu membuat saya langsung pagi-pagi saya langsung bangkit bangun gitu guys. Itu tanggal 12 Mei yang isinya, selamat Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Ini emailnya guys. Jadi saat itu saya sangat bersyukur ya. Akhirnya perjuangan saya selama beberapa bulan, selama 6 bulan itu tidak sia-sia begitu guys. Oke, jadi bagi kamu semua YouTuber pemula yang mungkin saat ini belum dimonetisasi, tetap semangat dan tetap patuhi peraturan YouTube partner begitu, supaya nanti pada saat pengajuan kita tidak ditolak oleh YouTube begitu guys. Jadi kita harus membuat konten yang seoriginal mungkin. Kita harus membuat konten sendiri, jangan cuma dari konten orang lain begitu guys. Jadi kita saling menghargai dalam dunia kreator ini begitu guys. Oke, demikianlah tadi cerita saya mengenai perjalanan selama menjadi YouTuber begitu guys, selama 7 bulan menjadi YouTuber begitu guys. Oke, jika ada teman-teman ingin berkomentar, ingin bertanya bagaimana sih supaya channel itu bisa dimonetisasi dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan begitu guys, atau yang mau konsultasi bagaimana supaya channel kamu disetujui untuk monetisasi, langsung saja kamu boleh DM di Instagram ataupun langsung di kolom komentar guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.